somewhere in the crowd there. Halo 大家好，我是陈敏慧。Hai guys, kembali lagi di channel Angelina Tan. Jadi hari ini aku lagi ada di kota Sangrao, Provinsi Jiangxi. Nah, aku lagi ikut kegiatan camp yang diadain oleh kampus aku. So, buat yang penasaran ada apa aja di sini, yuk ikutin keseruannya. Laipa. Pagi guys, jadi kita udah sampai di kota Sangrao, Provinsi Jiangxi. Nah, untuk perjalanannya tadi kita 3 jam dari Zhuanzhou ke Sangrao. Nah, teman-teman, jadi kita ini lagi mengikuti kegiatan camp studi yang diadakan sekolah untuk mahasiswa internasional di negara-negara Asia Tenggara. 为什么叫上饶？这个饶是什么饶呢？富饶的饶啊，富饶的饶啊，在中国古代呢说这个地方是上乘富饶之地，才定名为上饶啊。那为什么它哪里富饶呢？可能大家在闽南地区读书的话，就很不能认同。那厦门、泉州比这个地方好吗？那这个在江西啊，就是在中国古代，它是人人羡慕的江南鱼米之乡啊。有哪位同学知道吗？江西人，这是全国人当中只有江西人独有的一个喊法。比如说广西不是叫什么？江西喊老表啊。至于为什么喊老表，这是有一段历史渊源所在。Nah, itu tadi penjelasan dari tour guide-nya mengenai kota Sangrao dan panggilan akrab di sini. Karena udah jam makan siang, yuk ikut aku makan. Nah, ini menu makan siang kita, dan makanan di sini tuh terkenal dengan makanan pedesnya, guys. Setelah makan kenyang, kita lanjut mengunjungi perusahaan Chunjin. Nah, jadi ini adalah perusahaan manufaktur dan juga industri pendidikan. Nah, mereka ini juga berniat buat membuka cabang di negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka membutuhkan mahasiswa-mahasiswa asing, pastinya dari negara Asia Tenggara, untuk magang atau studi di sana. Next, yuk ikut kita keliling pabriknya, ada apa aja sih dan gimana sih cara mereka memproduksinya. Nah, jadi ini adalah di dalam pabriknya, ada banyak sekali mesin-mesin produksi untuk memproduksi sekrup atau mur, lalu poros, pegas, lalu kawat besi yang biasa digunakan untuk pembuatan alat elektronik, suku cadang otomotif, tuh kayak spare part motor mobil gitu. Nah, di sini juga ada orang yang sedang mengecek hasil produksi melalui mikroskop. Lalu ini pembuatan kawat besi. Nah, di sini gurunya juga jelasin kalau proses produksi ini udah melalui komputer. Jadi kita mau desain produk yang seperti apa tuh tinggal diatur aja di sini. Dan mereka bakal otomatis memproduksi sesuai desain yang kita mau. Di sini juga ada display hasil-hasil produksi dari mereka yang biasa digunakan di pesawat, lalu transportasi seperti mobil, pokoknya berbagai suku cadang otomotif yang diperlukan, mulai dari yang besar sampai yang kecil, di sini semua bisa dibikin. Setelah berkunjung ke pabrik, kita lanjut perjalanan lagi nih guys ke daerah pegunungan, namanya Gexianshan atau daerah pegunungan Gexian. Nah, pemandangannya cantik banget karena ini daerah pegunungan jadi asri. Lalu kita lagi membawa koper kita masing-masing untuk ke tourist center, dimana di sana kita akan dibagikan tiket masuk. Dan letak tourist centernya itu nggak jauh, di depan udah kelihatan bangunan yang abu-abu itu. So, stay tune guys buat room tour dan pertunjukan menarik lainnya. Setelah kita ambil tiket dan kartu kamar kita masing-masing, kita langsung deh dianterin pakai mobil yang udah difasilitasin sama mereka, jadi kita nggak perlu repot-repot bawa koper untuk menuju ke kamar kita. Nah, jadi di sepanjang perjalanan kita naik mobil ini bener-bener view-nya cantik banget karena kiri kanan itu adalah
tempat wisata seperti pertunjukan yang bakal kita nonton nanti malam, lalu ada spot selfie, juga ada berbagai wahana yang bisa kita main. Oke, kita udah sampai kamar and room tour dulu yuk. Jadi ini adalah hotel yang bakal kita inapin 1 malam di sini karena di next malam berikutnya kita bakal pindah hotel. Nah, untuk hotelnya sendiri ini udah bagus banget, lengkap banget fasilitasnya. Ada lemari, sandal, lalu itu kamar mandinya, wastafel, dan ini adalah bed kita. Jadi kita ada 2 bed karena 1 kamar 2 orang guys. Lalu yang penasaran sama view luar jendelanya gimana? Jadi kamar kita tuh dapat kamar yang paling ujung dan view kita langsung ke gunungnya guys. Lalu jam 8.30 kita mulai jalan ke restonya. Di sini langitnya bener-bener masih terang guys, setengah 7. Dan teman-teman juga excited banget buat foto-foto karena lampu-lampu tuh udah pada nyala, jadi cantik banget pemandangannya. Aku juga beberapa kali ngeliat pemandangan di sebelah kanan aku guys, super cantik. Lihat aja tuh ada asap-asap, ada air terjun. Oke, kita udah sampai ke restonya nih. Ini adalah tempat kita makan malam, juga besok untuk breakfastnya ada di sini. Yuk ikut aku masuk ke dalam restonya. Setelah masuk, aku langsung salvok sama decoration yang super cantik guys. Dan ini restorannya. Lalu ini adalah makan malam kita. Dan ini aja belum keluar semua guys. Biasa kalau di China tuh makanannya bisa sampai 10 macem. Nah, habis makan kita udah kenyang. Dan pemandangan malam ini sungguh luar biasa cantik guys. Karena langit itu udah mulai gelap, jadi lampunya tuh udah mulai kerasa nyala gitu guys. Lalu di sebelah sana juga ada tower ikoniknya. Nah, jadi ini adalah view towernya dari deket. Bangunan arsitekturnya mirip kuil ya. Dan di depan ini ada tangga-tangga buat nanti penonton menonton pertunjukan. Di sekitar towernya ini juga ada tempat makan street food gitu. View malam di sini tuh emang keren banget guys. Sampai-sampai banyak orang julukin tempat ini tuh negeri dongeng. Next pertunjukan kita ada di sebelah sana. Yuk kita lihat. 非常感谢这位白公主的参与。我们葛仙村呢也有一份精美的礼品送上，我们葛仙村的福伞1把。 也祝福你的家人幸福美满，也希望你在葛仙村玩得开心。好，尊敬的游客朋友们，我们本场演出到此结束，感谢你的观看。 Sambil nunggu pertunjukan selanjutnya, di sini aku jalan-jalan di sekitar tempat wisatanya dan di sini kafenya lucu-lucu banget. Next pertunjukan ternyata ada di tengah danau. Di sini juga udah rame para penonton dengan HP-nya yang siap untuk foto-foto dan video. Jadi pertunjukan ini ada sepasang kekasih yang sedang bernyanyi dan bermain suling di tengah danau. Dan di akhir si cowok ada bacain puisi untuk si ceweknya. Untuk next pertunjukan ada di sebelah danaunya, yaitu di ikon tempat wisata ini. Udah siap belum kalian? Nah, jadi ini adalah pertunjukan warisan budaya tak benda panci api, atau dalam bahasa Mandarin, Huohu. Pertunjukan ini biasa ada pada pertunjukan tradisional Tiongkok yang menggunakan api sebagai elemen untuk mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Pertunjukan ini diawali dengan seni bela diri Tiongkok atau Wushu. 天地初开，万物初始，混沌之初，阴阳
流五行，分化有时，已成万物。金、木、水、火、土得以一灵，万物得以一生。是一种生命的象征，有文明、光明之象意。火焰神圣，却也燃烧浪漫。它自由且灿烂，它不斥微芒，它造具成大。游客朋友们，温馨提示，请拿出您的手机，进入精彩时刻。火除邪祟，百家安宁。Nah, gimana guys pertunjukan tadi? Keren banget kan? Lanjut kita keliling yuk. Di sini juga ada tempat untuk sewa kostum. Bisa make up sama hairdo juga. Di sini aku lanjut jalan-jalan untuk melihat ada spot foto apa aja di sini. Tapi aku ngerasa di sepanjang jalan ini tuh bisa jadi spot foto guys, karena vibes-nya itu kayak desa kunonya China gitu. Di sini juga ada toko aksesoris, oleh-oleh, terus makanan. Tiket masuk wisata ini 130 yuan per orang dewasa. Lalu ada juga paket tiket untuk naik dan turun gunung menggunakan kereta gantung 230 yuan per orang. Nah, untuk pertunjukan selanjutnya adalah pertunjukan tirai air yang bertema Taoisme. Jadi, Gunung Kexian ini adalah gunung Tao yang terkenal di Tiongkok. Menceritakan kisah Kexian, seorang pendiri sekolah Taoisme pada dinasti Han yang mencapai pencerahan melalui praktik spiritual di Gunung Kexian ini. Nah, jadi pertunjukannya ini menggunakan tirai air dipadukan dengan cahaya juga suara.
Nah, jadi itu aja pertunjukan untuk malam ini. Gimana menurut kalian guys? Video day 2 and day 3 di next part video ya. Bye bye, 再见。